Sebenarnya kalau dibilang termodernisasi itu sih tergantung kitanya sendiri, gimana kita menyikapinya. Tapi kalau bagi saya itu udah ikhlas gitu. Jadi hati saya tuh tergugah buat melestarikan budaya adat saya sendiri. Suku Tengger menjadi salah satu dari keanekaragaman suku yang ada di Indonesia. Masyarakat Tengger mendiami kawasan lereng Gunung Bromo yang tersebar di 4 kabupaten Jawa Timur. Salah satunya Desa Wonokitri, Kabupaten Pasuruan. Tengger dikenal sebagai masyarakat adat yang memiliki kegigihan dalam memelihara warisan tradisi dan adat istiadat yang telah diwariskan oleh nenek moyangnya secara turun-temurun. Tingkat kepercayaan orang Tengger terhadap adat ritual sudah sangat laten dan mendarah daging. Melalui serangkaian ritual yang rutin dilaksanakan, suku Tengger menjadi masyarakat yang senyatanya masih memegang teguh nilai-nilai tradisi. Mengapa kok dikatakan suku Tengger? Asal-asal kata daripada leluhur asal-usulnya dulu. Yang ada di Gunung Bromo adalah Joko Seger dan Roro Anteng. Mengapa kok Tengger mengambil daripada aksara akhir daripada nama 2 orang, Joko Seger dan Roro Anteng, Teng dan Nger. Nah itu asal kata daripada suku Tengger. Jadi mengapa kok dikatakan suku Tengger? Makanya dulunya yang bikin nama itu adalah leluhurnya dulu, asal usulnya daripada manusia. Sebelum berkembang manusia sudah ada Joko Seger dan Roro Anteng. Itu yang menentukan nama Tengger adalah beliau ya. Jadi nama Tengger adalah kata-kata daripada nama 2 orang, Joko Seger dan Rara Anteng. Mengapa kok dikatakan Rara Anteng? Rara adalah orang yang diam, cantik, dan Seger adalah orang yang paling gagah kuasa, sehat selalu. Dikatakan Seger, Joko Seger. Mengapa kok berdiam di kawasan Bromo? Nah, seperti itu. Karena dulunya itu yang Joko Seger itu pelarian dari perantauan daripada Gunung Merapi. Merantau ke Bromo. Jumpa si Joko Roro Anteng. Setelah itu punya nadar, punya janji, mudah-mudahan saya menjadi jodoh kamu. Besok kalau saya sudah menjadi jodoh kamu, saya mudah-mudahan punya keturunan sampai 25 orang. Tapi jangan lupa yang satu besok anak yang bungsu saya korbankan di Oro-Orombo. Setelah itu terkabul ucapan punya keturunan sampai 25 orang ya, karena sudah janji dulunya dikorbankan di Oro-Orombo. Nah itu nagih janji, itu yang satu hilang. Betul, karena hilang. Kenapa? Sudah janjinya. Siapa tega sih kalau mengorbankan anaknya? Nah, itu kan sudah janjinya, diambil oleh Yang Brahma. Anaknya itu dibawa Yang Brahma, penguasa api tadi, karena kelihatan api, yaitulah yang dibawa ke Kawah Condro di Muko. Karena yang di dalam itu adalah Dewa Brahma, dikatakan Gunung Brahma. Lewang Jawa Gunung Bromo, nah gitu Pak. Jadi penguasa api adalah Yang Brahma, itulah yang mengambil itu karena sudah janjinya diminta. Nah, baru itu setelah itu cari kemana-mana tidak ada,
temannya bilang tidak ada, baru ada suara. Bapak dan Ibu, saya jangan dicari kemana-mana, karena sudah menurut janji Bapak, saya dikorbankan di Ororombo. Saya sudah menghadap kepada Sang Hyang Widi di Kawah Condro Dimuko Gunung Bromo sekarang. Baru orangnya sudah sadar, tidak mencari kemana-mana, punya pesan si Dewa Kusuma yang dikorban tadi, cuman jangan lupa Pak, Bu, nanti kalau ada bulan Kasada, bulan 12, tanggal 15, bulan purnama, saya minta hasil buminya seadanya sesama. Menjalin kerukunan daripada teman-teman saya yang 24, itulah yang saya minta, seperti itu dulunya ceritanya. Itulah yang dikatakan Tengger Bromo, seperti itu ceritanya, seperti itu awalnya. Menyangkut komunitas Tengger itu ada dua versi. Ada yang mengatakan bahwa komunitas Tengger yang ada di sana itu pelarian dari Majapahit. Ketika Majapahit diserang oleh kekuatan Islam, itu mereka melarikan diri ke arah timur. Jadi sebagian naik dari Panarukan sana, dari Probolinggo sampai ke atas ya ke Pasuruan, dan bermukim di dataran tinggi Tengger, Bromo. Sebagian meneruskan perjalanan ke timur menuju ke Banyuwangi di Blambangan sana. Itu versi pertama, tapi juga ada versi kedua, itu yang mengatakan bahwa sesungguhnya sebelum Majapahit runtuh, itu sudah bermukim komunitas Tengger di dataran tinggi Bromo sana. Itu dapat dibuktikan pada waktu zaman Raja Hayam Wuruk. Itu ketika mengadakan desa Warnana, itu mereka sampai ke wilayah Tengger juga. Ada desa Tengger di sana yang dibebaskan dari pajak karena di sana ada tempat suci, tempat pemujaan, pendarmaan di sana. Sehingga dan ini juga diperkuat, ada prasasti Walandit yang menunjukkan bahwa di sana sudah ada komunitas orang-orang suci yang mengamalkan dharma. Sehingga kalau saya berprinsip bisa mengawinkan kedua-duanya, bahwa ada pelarian itu juga terjadi, tapi ada komunitas yang memang sudah ada di sana sebelum Majapahit runtuh. Jadi kalaulah ada kekuatan dari orang-orang Majapahit yang melarikan diri, itu mengapa mereka menuju ke dataran tinggi Bromo Semeru sana? Karena dimungkinkan karena wilayah itu bukan wilayah yang asing untuk tradisi budaya mereka yang selama itu terjadi, sehingga mereka menghindari kekerasan, itu memilih tempat yang sudah biasa mereka kenal di dataran tinggi Bromo Semeru. Sebagai masyarakat adat yang taat pada tradisi, menjaga alam sebagai bentuk pemujaan terhadap alam semesta telah menjadi tanggung jawab bagi seluruh masyarakat Tengger. Dalam hal ini, laki-laki maupun perempuan masing-masing tetap berperan sesuai kapasitasnya dalam menjalankan setia laksana, yaitu bentuk tanggung jawab dalam menjalankan segala sesuatu yang dibebankan oleh adat. Keyakinan akan kisah perjuangan Rara Anteng dan Joko Seger dalam awal-awal kehidupan pun telah membawa implikasi luas terhadap konstruksi sosiokultural laki-laki dan perempuan dalam pandangan tradisi yang berlaku di masyarakat Tengger. Ya, kalau saya lihat, saya rasakan, saya ceritakan itu tidak ada rasa ganggu, nggak ada yang ganggu daripada masa perempuan sekarang. Cuman ceritanya itu menurut pesan daripada Raranteng itu punya 25 orang anak kan. Dulunya itu masih belum ada kemajuan zaman, itu orang sini banyak orang yang punya anak 12 orang. Saya pun ya juga 12 orang. Teman saya 12 orang.
Sekarang tinggal 3 sudah. Isi daripada alam itu. Jadi suatu anugerah. Kenapa suatu anugerah? Yang tidak punya anak sampai beli-beli anak. Mengapa? Menjaga daripada kita kalau sudah tua, siapa yang merupat? Seperti itu aja. Dan gamblangnya seperti itu, Pak. Jadi itulah yang menjadi pelestarian daripada Raratan dan Jaga Seger. Mengapa kok sampai punya turunan 25 orang? Sekarang perkembangannya seperti ini dah. Perempuan Tengger percaya bahwa kepribadian yang mereka miliki adalah warisan sifat leluhur mereka, Rara Anteng. Perilaku perempuan Tengger masa kini adalah representasi dari kepribadian Rara Anteng pada masa lalu. Kepercayaan terhadap Rara Anteng memberikan keyakinan sekaligus kemampuan kepada perempuan Tengger dalam menjalani kehidupan sehari-hari secara ikhlas. Kalau kita lihat dalam mitologi itu kelihatan sekali kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam komunitas Tengger. Jadi saya tidak ada jumpai sesuatu yang aneh dalam hidup mereka itu berjalan harmonis itu, laki dan perempuan dalam kehidupan pribadi ya, di sektor domestiknya maupun di sektor publik ya, itu kesetaraan itu sangat menonjol. Bahkan kadang-kadang saya melihat itu di lahan yang begitu luas, itu bukan hanya yang laki yang macul ya, yang pegang cangkul, itu juga perempuannya. Jadi itu egaliter hubungan antara laki-laki dan perempuan di Tengger. Kemarin kepala desanya juga perempuan itu. Jadi banyak hal di sana yang perempuan itu sangat dihormati dan mendapatkan tempat yang di tengah masyarakat, terhormat di tengah masyarakat bersama juga dengan laki-laki. Kalau persiapan alat-alat untuk upacara yang terkait dengan sesaji itu kayaknya banyak dilakukan oleh perempuan, tetapi membawa sesajinya itu banyak dilakukan oleh laki-laki. Jadi mungkin laki-laki banyak di perangkat-perangkat kerasnya yang mereka persiapkan, di perangkat lunaknya banyak dilakukan wanita. Namun, di sisi lain kaum perempuan merupakan pelaku aktif atau yang sangat berpengaruh dalam proses pewarisan serta menjaga tradisi. Perempuan Tengger menjadi sebuah jembatan yang akan melahirkan dan mewariskan nilai-nilai luhur serta ketaatan terhadap tradisi adat kepada anak cucunya. Ya, kalau buat masak ya ini air supaya jangan dingin, diletakkan di sini. Yang dibuat itu kayu yang ini. Nggak pakai sabdukan, pakai dandang. Tapi sekarang nggak ada dandangnya. Malih sabdukan. Kalau sehari-hari mulai jam 7 itu sudah berangkat ke kebun, Pak. Itu memang bertani sama istri bareng-bareng, iya. Setiap hari itu enggak sama, iya. Kalau
mencangkul ya sama-sama mencangkul, nggak ada perbedaan pembagian tugas. Kalau orang sini nggak ada, sama-sama. Kalau pekerjaan ada yang menjadi apa namanya, tengkulak, namanya itu bakul orang sini, gitu. Itu pilihannya. Selebihnya itu memang bertani. Malah lebih banyak istri kalau adat istiadat. Iya, lebih banyak istri karena mempersiapkan segala macam apa itu namanya, segala macam sesaji gitu. Jadi istri yang menyiapkan semuanya. Iya. Kalau acara adat laki-lakinya itu ya ikut mempersiapkan sesuatu, misalkan menyembelih hewan gitu. Jadi yang lebih berperan aktif itu memang perempuan. Iya. Melalui perkumpulan perempuan Tengger yang biasa disebut Betek, perempuan Tengger membentuk suatu kebersamaan untuk menjaga tradisi. Betek merupakan perkumpulan masyarakat perempuan yang terlibat dalam kegiatan tolong-menolong di setiap pelaksanaan tradisi Tengger. Kenapa? Itu yang bikin untuk saji pelestarian adat itu adalah perempuan. Makanya saya ini cuman pengantar aja. Yang bikin segala sesuatu itu, rangkaian daripada upacara itu adalah perempuan. Jadi itu juga pelestarian, sangat penting. Karena apa, yang bikin saji segala sesuatu itu yang tahu namanya adalah saya, yang bikin adalah perempuan. Harus bikin ini, bikin ini, bikin ini, untuk ini, untuk ini. Nah, itu saya yang mengantarkan, yang menunjukkan, tapi yang bikin adalah perempuan. Jadi juga ya pelestarian adat aja. Udah tahu loh asal usulnya mengapa. Sekarang udah anak muda-muda udah tahu asal usulnya kan dari orang tua dulu, dari luhur dulu. Makanya sekarang ya kalau ada namanya pujan, pujan barian itu sesaji segala sesuatu itu sudah ada di situ. Tiap-tiap pelaksanaan ritual, mulai dari ritual kecil hingga besar, perempuan Tengger memiliki tanggung jawab penuh untuk mempersiapkan semua sesaji yang diperlukan. Membantu pelaksanaan tahapan demi tahapan ritual, hingga membereskan segala sesuatu seusai pelaksanaan ritual. Dengan begitu, perempuan memiliki peranan yang sangat penting dalam tatanan kehidupan masyarakat Tengger. Tanpa adanya turut serta peran perempuan, pelaksanaan ritual tradisi keagamaan akan terhambat, serta kecil kemungkinannya akan terlaksana dengan baik. Selama ini, perempuanlah yang menjadi penentu keberhasilan pelaksanaan ritual demi ritual. Aktivitas ritual mulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga pasca pelaksanaan menegaskan pentingnya eksistensi perempuan Tengger sebagai penjaga adat tradisi. Genama tunama sidam hong wilah intri luko sabda sekaring bana langgeng hong pakulun daya jagat dewa batara yang jagat pramudita sabda pandit ratu eka miwiti ngentas datang leluhuripun kang sampun mantuk datang jaman kelanggengan sak mangkin mantun mebak batur kiseni kula pelangganipun siti demanipun sira Pak Dewi Sri Mbok Dewi Sri tak jaluk berkat mantel-mantel kang dipun cekel berkat kang dipun garap datang saking Bapak Yayi mau sak keluarganipun sak mangkin ngaturaken dandosan saking meniti niti datang luhuripun saged katur-katur datang siti dermane Bapak Biyung kagini
Om Puspadantai Nama Swaha. Om yang ngunggakan suk semalingya ya namo nama swaha. Om Puspadantai Nama Swaha. Om akan jagat mantra bio mantra meriam guru mantra namo nama swaha. Om Puspadantai Nama Swaha. Om Bhakti Antu Mitra dan Banyak Banyak Garam Pinantu Pitaro Sari Dadu Dekan Tindakan Samadu Garam Samadu Garam Samadu Garam Samadu Garam Samadu Nama Nama Swaha. Om Puspadantai Nama Swaha. Om Anugraha Manuharam Dewata Nugraham Yartanam Sarwa Pucanam Nama Sarwa Nugraham. Om Gring Anugrah Arcanai Namo Nama Swang Gring Manuharai Namo Nama Swaha. Jumping.
Kok disuruh mari ku? Urung ke urung. Kira iku kok ini. Urung ke kan. Goreng ya. Goreng ini. Goreng ini. Panas. Yang mau sebenarnya. Ah. Amin. Apa budal? Ayo, papat. Di tengah kehidupan masyarakat Tengger yang telah menjadikan adat dan tradisi seakan busana yang digunakan sehari-hari, modernisasi kini telah hadir dalam ruang sakral ritual. Perkembangan zaman yang diiringi dengan kemajuan teknologi dan informasi tidak dapat lagi dihindari oleh siapapun, tak terkecuali masyarakat Tengger. Bahkan, kini tidak menutup kemungkinan bahwa keadaan telah berbalik. Yang semula modernisasi hadir dalam ruang sakral ritual, kini perlahan-lahan akan bergeser menjadi ruang kecil ritual yang dibingkai oleh ruang besar modernisasi. Bagaimanapun,
modernisasi yang telah masuk dalam kehidupan masyarakat Tengger telah membangkitkan kesadaran, terutama pada perempuan Tengger, tentang kemajuan zaman dengan segala kerumitan masalah yang akan menyertainya. Untuk kesekian kalinya, eksistensi kearifan perempuan Tengger sebagai penjaga adat ditempa dan diuji. Suku Tengger seakan dihadapkan pada dilema dengan masuknya arus modernisasi yang mengancam keberlangsungan budaya lokal yang sudah ada sekian lama. Saya sehari-harinya bekerja sebagai guru TK di TK PKK 4 Wonogiri yang berada di Jalan Sedaeng, Desa Wonogiri. Saya sudah menikah, suami saya bekerja di ladang. Saya kalau di rumah itu pagi kan ada buka warung itu. Sebelum berangkat sekolah, saya biasanya buka warung dulu. Setelah itu berangkat sekolah mulai jam 7 sampai setengah 9 sudah pulang. Terus kalau misalkan hari libur, saya juga biasanya bantu suami saya di kebun berladang. Saya bekerja di sini sejak tahun 2011. Saya kan sebenarnya dari awal itu enggak ada kepikiran untuk jadi guru. Tapi saya juga melihat perekonomian keluarga saya. Dari yang tadinya ayah saya sama ibu saya itu bekerjanya di ladang, jadi saya ingin meningkatkan perekonomian keluarga. Dulu waktu pertama selesai sekolah SMA, itu saya pengennya sih kuliah bahasa gitu kan. Di sini kan pariwisatanya yang nomor 1. Nah, karena berhubung ada tawaran untuk kerja di sini, karena yang yang lainnya itu sudah tidak mau gitu loh. Jadi hati saya tuh tergugah buat mengajar di sini. Soalnya kan anak-anak ini kan juga butuh pembimbing. Sebenarnya saya juga pengen sih punya pekerjaannya lebih layak gitu. Tapi mau tidak mau, karena di desa ini mayoritasnya kan petani, dan tidak ada yang mau bekerja sebagai guru TK karena gajinya kan cuma kecil gitu. Gaji sih cuma beri kemanusiaan aja gitu. Jadi ya mau tidak mau, tapi sebenarnya saya itu udah ikhlas gitu loh, udah ikhlas untuk bekerja di sini, dan saya juga sudah nyaman kerja di sini sebagai guru TK. Tentunya saya sebagai pengajar di TK ini, tentunya saya juga tidak melupakan adat dan tradisi budaya Tengger. Karena kalau misalkan ada acara adat gitu, saya juga tetap mengikuti. Jadi misalkan kalau di sini kan misalnya kan ada Hari Raya Kasodo ataupun Karo, itu juga tetap mengikuti. Kami biasanya menyiasati pagi masuk, terus setelah itu sekitar jam setengah 9 itu kan udah pulang. Jadi jam 8-nya itu sudah dipulangkan anak-anaknya. Jadi tetap ke sekolah, tapi juga tetap mengikuti tradisi yang ada di Tengger ini. Kalau berperannya sih, misalkan kalau ada hari raya Galungan gitu ya. Galungan itu biasanya kita kan sembahyang ke pura. Sembahyang ke pura itu biasanya kalau ada kegiatan tari gitu juga ikut. Sebenarnya kalau dibilang termodernisasi,
Itu sih tergantung kitanya sendiri. Kita gimana kita menyikapinya. Tapi kalau bagi saya masuknya budaya modernisasi itu nggak terlalu berpengaruh sih. Karena saya juga masih melestarikan budaya adat saya sendiri. Pak Nur takutkan tentang modernitas ini. Ini masuknya agama besar itu kadang bisa menjadi ancaman buat eksistensi dari tradisi Tengger. Dan satu demi satu desa-desa Tengger itu hilang. Kalau Mbak Siva lihat di Gubuk Kelaka, ya, terus di bawahnya Gubuk Kelaka sedikit itu ada 2 desa dulu Tengger. Gubuk Kelaka juga Tengger. Ada 2 desa itu namanya Desa Karangduet dan Duet Kerajaan. Itu dulu Tengger. Sekarang kalau kita lihat waktu Kasodo itu kan ada beda-beda tempat para dukun di masing-masing desa itu ada tempatnya. Ini dulu Gubuk Kelaka ada. Bedaknya ada tulisannya Gubuk Kelaka. Tapi sekarang udah nggak ada nama itu. Hilang, luntur, tergerus. Di Duet Kerajaan dan Karangduet sekarang sudah bukan Tengger. Orang Tengger itu kalau mau dikatakan Tengger itu apa sih cirinya? Pertama, dia apakah masih mengamalkan ajaran-ajaran tradisional Tengger dari upacara mulai bulan pertama sampai bulan ke-12. Kalau orang Tengger sudah tidak berkenan menjalankan 2 upacara itu, yaitu upacara Karo itu 2 bulan kedua dan Kasodo bulan ke-12, itu sudah bukan orang Tengger. Jadi kalau saya melihat apakah dia masih Tengger atau bukan, dia masih menjalankan upacara itu apa enggak. Dan sebenarnya upacara yang lain juga terkait dengan Karo dan Kasodo itu ada upacara entas-entas, ada Wologoro, ada unan-unan, ya. Ini semua ada keterkaitan dengan tradisi mereka, identitas mereka sebagai orang Tengger. Namun, arus modernisasi yang telah sampai pada masyarakat Tengger membuat kini mulai banyak generasi muda yang berprofesi sebagai pegawai, baik itu di sekolah sebagai guru maupun staf di instansi pemerintahan. Juga tak sedikit yang mulai melebarkan sayapnya pada bidang pariwisata. Mendiami kawasan wisata Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, serta semakin kencangnya arus modernisasi yang dibawa oleh para wisatawan, membuat masyarakat Tengger menyadari bahwa banyak alternatif pekerjaan di luar bidang pertanian. Yang semula masyarakat Tengger hanya bergantung pada bidang pertanian, kini perlahan telah beralih ke bidang pariwisata. Hal tersebut menunjukkan telah adanya kesadaran akan pentingnya turut berkembang seiring dengan mempertimbangkan kehidupan di masa mendatang. Jadi modernitas itu mau dilihat apanya? Kalau dari sisi teknologi, orang Tengger sudah pegangan HP semua, ya. Apakah dengan itu akan tergerus tradisinya? Tidak, itu tidak terlalu signifikan menggerus tradisi. Yang menggerus tradisi karena itu terkait dengan keyakinan. Nah, kalau banyak di-share ke santiro penjuru dunia tentang upacara Kasodo, begitu indahnya misalnya, ya, mereka bangga dengan itu. Tradisi Tengger akan tetap lestari selamanya. Tapi terkait keyakinan, ada yang masuk di sebelah dari tradisi Tengger. Saya cuma bisa berharap Tengger bisa eksis. Kalau tidak habis. Orang Tengger tidak bersedia lagi menjalankan upacara tradisionalnya. Ada. Gunung tidak cukup. Wilayah gunung tidak cukup untuk menyatakan mereka orang Tengger. Tapi orang Tengger dengan sarungnya yang seperti itu, menjalankan upacara itu identitas mereka. Tapi sekarang itu kita lihat semuanya dengan tampilan gaya hidup orang dari luar yang mungkin akan membuat daya tarik pada anak-anak Tengger, sehingga mereka kemudian juga ada mulai malu menggunakan sarung, ya. Ada yang sana pedetang-pedetang pakai jas, pakai dasi. Nah, ini bisa melunturkan tradisi. Tapi selama mereka
masih bangga dengan keberadaan mereka yang seperti itu, dan itu menjadi sebuah komoditas tersendiri yang layak jual, itu mungkin justru memperkuat tradisi. Jadi komodifikasi budaya mereka itu mungkin satu sisinya akan justru memperkuat tradisi. Modernitas bisa memperkaya, tapi ketika dia meluruhkan tradisi, nanti dulu, karena tradisi itu terkait erat dengan sebuah kearifan lokal. Taman Edelweiss ini dikelola oleh kelompok tani yang bernama Hulun Hyang. Hulun Hyang ini memang spesifikasinya bergerak di bidang pembudidayaan Edelweiss, di mana yang mendasari kita dulu sebenarnya ada dua hal kenapa kita konsennya di Edelweiss. Yang pertama itu di sisi konservasinya, karena mungkin sudah menjadi rahasia umum bahwasanya bunga Edelweiss ini adalah bunga yang dilindungi. Ya, dari sisi konservasi itu pun seharusnya di habitat aslinya itu memang nggak boleh diambil. Itu dari sisi konservasinya. Yang kedua dari sisi budaya, bahwasannya mungkin kita warga masyarakat desa Wonogiri pada khususnya dan masyarakat Tengger pada umumnya itu memang menggunakan bunga Edelweiss ini sebagai sarana untuk beberapa upacara adat. Jadi bisa dibilang kalau untuk masyarakat Tengger bunga Edelweiss ini adalah bunga sakral. Jadi memang dari dua hal ini tadi memang yang mendasari kita kenapa kita membudidayakan Edelweiss ini, karena memang dari sisi konservasi ini adalah tanaman dilindungi dan dari sisi budaya masyarakat membutuhkan. Nah, agar tidak mengurangi di habitat yang aslinya atau mungkin tidak mengambil di habitat yang asli, itu teknik budidaya ini yang kita kembangkan, yang memang tujuan awalnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang mempergunakan bunga Edelweiss ini untuk budaya itu tadi. Tentu kita berbicaranya bukan karena apa kita mungkin konsentrasinya di bidang pariwisata ya. Tentunya kita kalau bicara pariwisata tidak hanya berbicara sekarang, tapi kita berbicaranya adalah mungkin 10 atau 20 tahun ke depan. Karena memang pada umumnya masyarakat Tengger sampai saat ini pun masih tergantung dari hasil dari pertanian ya. Itu nggak bisa dipungkiri karena memang mayoritas dan mungkin dari segi dari warga masyarakat Tengger punya pekerjaan yang lain, tetap tidak bisa meninggalkan pertanian. Tapi tentu itu pasti akan mempunyai kelemahan di masa mendatang. Karena kenapa? Dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk dan lahan yang tidak akan bertambah, itu akan jadi masalah. Makanya mungkin kita kepingin menciptakan sesuatu hal yang baru, dalam hal ini wisata, dalam artian walaupun mungkin tanpa mereka bertani, tapi masyarakat masih tetap bisa mendapatkan income selain dari pertanian. Mungkin masyarakat Tengger itu sendiri juga memang adat istiadat bisa lestari terlaksana sampai saat ini juga nggak lepas dari peran orang tua. Dalam hal ini pasti orang tua pertama memberikan cerita dan yang kedua memberikan contoh, dan mungkin kita sebagai anak pasti akan meniru, pasti akan belajar tentang apa sih maksudnya upacara ini, apa sih tujuannya masyarakat ini, bagaimana sih caranya. Nah, itu peran orang tua ini sangat penting sekali, karena memang ya dari cerita orang tua inilah kita akhirnya tahu bahwasanya oh ini tujuannya kita melakukan
upacara ini tujuannya upacara yang satunya untuk ini, caranya seperti ini, itu ya peran serta orang tua itu tadi. Jadi kalau untuk wanita di dalam kehidupan pertanian saya tidak melihat perbedaan yang signifikan. Pekerjaan-pekerjaan fisik pun banyak dilakukan oleh perempuan. Cuma dalam proses pengasuhan anak saya lihat ada sedikit perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Anak-anak kayaknya lebih cenderung akrab dengan ibu. Saya karena juga meneliti di daerah Trunyan di Bali sana. Di Trunyan itu anak bayi-bayi yang ikut upacara bersama di tempat itu biasanya mereka digendong sama bapak. Digendong sama bapak-bapaknya. Hal yang agak berbeda itu saya amati di Tengger. Jarang ada bapak yang gendong anak. Tapi anak digendong oleh ibu. Mereka kayaknya hangat dalam dekapan ibu, kadang digendong pakai selendang. Kadang pakai selendang itu dan gendong anak dan sama-sama berada dalam satu kegiatan upacara. Di sini kelihatan nampaknya di dalam proses pengasuhan itu kalau anak-anak itu banyak dengan ibu. Tapi seterusnya ketika mereka berangkat dewasa yang ditandai oleh upacara ini tegel kuncung dan tegel gombok ya, potong rambut itu dan juga ada khitanan ya, juga potong gigi, itu mulai tanda-tanda kedewasaan ada upacara itu. Nah ini mereka biasanya sudah mulai mandiri. Meski arus modernisasi semakin kencang menyusupi segala penjuru kehidupan masyarakat Tengger, perempuan Tengger telah menyadari bahwa arus modernisasi akan tetap mengalir dan tak seorang pun mampu menentangnya. Maka, sebagai sosok penjaga adat, perempuan Tengger secara sadar telah bertekad untuk tetap mempertahankan adat tradisi. Membentuk dan bersatu dalam sebuah perkumpulan menunjukkan betapa kuatnya tekad para perempuan Tengger untuk menjaga adatnya. Perkumpulannya ada WHDI. WHDI itu Wanita Hindu Dharma Indonesia. Itu perkumpulan wanita di sini di Tengger. Juga kegiatan PKK juga mengikuti WHDI, yaitu Wanita Hindu Dharma Indonesia, yaitu perkumpulan wanita Hindu yang memiliki kegiatan-kegiatan di bidang keagamaan. Itu juga seperti juga PKK, ada tingkat kecamatan, kabupaten, juga provinsi. WHDI itu ya memiliki kegiatan rutin seperti PKK itu, pertemuan bulanan, tahunan gitu. Kan ada setiap pertemuan, mungkin baru yang ibu-ibu yang baru belajar gitu kan ada kegiatan namanya Dharma Tula. Kalau di mungkin pengajian kayak gitu loh Mbak, gitu diajari, terus diberi pengetahuan ini artinya apa, sarana ini artinya apa gitu. Ada yang orang yang lebih tua gitu yang ngajarin gitu. Kalau di bidang agamanya setiap hari suci di pura itu juga dipersiapkan salah satu panitia WHD itu. Di samping Parisade Hindu Dharma juga Wanita Hindu Dharma itu gabungan gitu loh kalau jadi panitia dalam keagamaan gitu loh. Terutamanya akan kalau mempersiapkan sarana-sarana kalau upacara itu wanita juga berperan penting ya. Dalam pembuatan sarana, memasak isi-isi sarana itu karena banyak sarannya setiap upacara. Adat ada sendiri, agama ada sendiri. Biasanya kalau upacara agama itu untuk di pura banyak menggunakan janur. Kalau ada daun pisang, sarananya beda. Itu juga setiap wanita Tengger harus menguasai, soalnya upacara bukan hanya di pura atau di merajan aja, tapi juga di rumah juga ada. 1 bulan sekali itu di rumah ada upacara yang dipersiapkan oleh ibu-ibu Tengger. Ibu rumah tangga itu menguasai semua. Kalau sudah nikah
harus menguasai. Apalagi kalau adat, kalau yang 1 bulan sekali itu kan harus dipersiapkan oleh ibu rumah tangga itu sendiri. Nggak ada bantuan dari orang tua atau saudara gitu, nggak ada. Soalnya setiap rumah mengadakan sendiri, jadi dikerjakan sendiri. Harus menguasai pembuatan sarana upacara itu sudah diajarkan mulai dari yang kecil yang tadi di rumah masing-masing diadakan setiap 1 bulan itu. Terus ya dasar-dasar pembuatan itu paling pokok itu harus bisa, harus setiap wanita Tengger itu menjaga tradisi, menjaga adat gitu. Modernisasi ini juga mendukung juga sama adat, tetapi memang ada yang tidak bisa diganti. Memang kayak sarana itu yang dari daun ya tetap daun, nggak bisa diganti kertas walaupun sudah modern. Itu yang namanya sarana adat itu bagaimanapun tetap harus aslinya. Ya kalau bunga apa daun gitu nggak bisa digantikan. Mungkin membantunya masalah kemajuan modernisasi ini ya cepatnya memasak, cepatnya buat sarana yang harus dimasak gitu aja. Kalau sarana tetap, misalnya daun nggak bisa diganti sama kertas, nggak bisa diganti sama plastik. Emang kalau istilahnya yang 1 bulan sekali itu tadi itu banyak menggunakan daun itu untuk ngirim para leluhur, misalnya ke kuburan, ke pura, Gendanyang itu daun. Walaupun mungkin sulit pas daunnya rusak karena angin, mungkin ya beli, cari harus. Di sini tadi kan di agama saya bilang tadi menggunakan janur. Daerah sini tidak ada janur. Itu ya dicari di mana dapatnya. Mungkin tidak bisa diganti sama yang lain kalau sarana. Ya mungkin membantunya modernisasi itu ya cepatnya memasak, mungkin cepatnya mempersiapkan yang harus dimasak gitu, itu aja. Kalau merubah enggak bisa. Ya caranya mempertahankan tadi yaitu memang nggak bisa kalau sarana digantikan. Kalau saya rasakan enggak ada sih kebingungan. Kalau masalah ingin mencari kerja atau apa itu juga ada keinginan untuk kemajuan. Tapi untuk meninggalkan tradisinya enggak ada kebingungan. Harus itu memang itu panggilan hati udah Mbak. Karena salah satu tujuannya juga selain untuk yang Maha Kuasa juga untuk leluhur kita. Orang sini sangat menghormati para leluhur. Yang masih ada, ya tidak ada itu ada upacara-upacaranya soalnya di Tengger. Orang leluhur yang sudah tidak ada, yang mulai membangun desa ini aja dihormati dan dibuatkan sarana sebagai tanda terima kasih kita itu. Ya sarana itu tadi, tradisi Tengger ada isinya. Selain dengan doa, dengan sarana untuk menghormati leluhur. Jadi tidak ada kebingungan untuk tidak melestarikan adat tradisi ini, tidak ada. Panggilan hati. Dinamika pelaksanaan ritual Tengger diibaratkan aliran mata air yang tetap mengalir di antara ketidakmenentuan musim. Melalui serangkaian ritual yang rutin dilaksanakan, Tengger menjadi masyarakat yang senyatanya masih memegang teguh nilai-nilai tradisi.
Namun, adanya modernisasi yang kini telah masuk ke kehidupan masyarakat Tengger juga berpengaruh dalam pembentukan identitas, kompleksitas, serta eksklusivitas adat dan ritual Tengger. Perempuan Tengger yang telah menjadi sebuah jembatan akan melahirkan dan mewariskan nilai-nilai luhur serta ketaatan terhadap tradisi adat kepada anak cucunya seakan dihadapkan pada dilema dengan masuknya arus modernisasi yang mengancam keberlangsungan budaya lokal yang sudah ada sekian lama. Namun, jauh di dasar hati para perempuan Tengger, keyakinan akan adat dan tradisi telah melekat, seakan selalu menjadi panggilan hati jika itu berurusan dengan adat tradisi. Keyakinan itulah menjadikan beban yang dipikul para perempuan Tengger sebagai penjaga adat tak lagi menjelma sebagai sebuah pikulan, melainkan sebuah takdir yang semestinya dijalani. Dengan begitu, para perempuan Tengger telah berada di titik terikhlas dalam menjalani hidup sebagai sosok penjaga adat di tengah kencangnya arus modernisasi. Kalau saya rasakan tidak ada sih kebingungan. Kalau masalah ingin mencari kerja atau apa itu juga ada keinginan untuk kemajuan. Tapi untuk meninggalkan tradisinya tidak ada kebingungan. Harus itu memang itu panggilan hati udah Mbak. Karena salah satu tujuannya juga selain untuk yang Maha Kuasa juga untuk leluhur kita. Orang sini sangat menghormati para leluhur. Jangan ego kita kedepankan. Kita hormati bahwa apa yang ada pada mereka itu adalah sebuah ketulusan, sebuah kearifan lokal mereka di dalam bagaimana mereka bisa eksis di ruangan yang terbatas. Yang mereka lakukan semuanya itu adalah kearifan. Kearifan mereka bagaimana bisa hidup di ruang yang terbatas. Lahannya tidak bertambah, lahannya miring seperti itu. Bagaimana mereka bisa eksis di sana. Maka ada upacara yang mereka lakukan seperti itu. Ada model kepercayaan mereka, ada petren atas, petren bawah, supaya terlindung alam mereka dengan cara-cara yang seperti itu. Modernitas masuk kita hormati, tapi jangan sampai tradisi mereka yang penuh dengan kecerdasan itu hilang.